duit 100 juta, otaknya segera bekerja. Ini bagusnya saya putar di apa? Ya, oh saya akan jualan ini, saya akan sewa tanah, saya akan ternak ayam. Gimana caranya supaya 100 juta ini dalam waktu 1 tahun menjadi 150 juta. Lalu dia mencoba untuk mencari jalan bagaimana mengembangkan harta tersebut. Ini orang punya kecerdasan finansial ya. Nah kalau literasi keuangan bagaimana? Literasi keuangan, waduh, ini gaji cuma 1,5 juta, anak 3, makan sehari sekian. Gimana ya caranya supaya tidak tahu tempe kerupuk gitu kan ya? Gimana caranya supaya uang segini ini cukup untuk makan 3 kali sehari buat sekian anak? Gimana ya caranya ngatur begitu kan ya? Jadi kalau ada seorang istri dikasih duit suaminya, ini 100.000 cukup lo seminggu ya, insya Allah setahun bi, begitu kan? Kok hebat kan? Gimana caranya? Ya, kata istrinya beliin kalender, begitu kan ya? Ya kalender 1 tahun nggak habis kan? Kalau kecerdasan finansial itu menghasilkan uang secara aktif dan pasif. Kalau pasif berarti dia investasi yang tepat. Kalau aktif berarti apa? Oh dia beternak dan sebagainya. Mengelola pengeluaran, bagaimana ya pengeluarannya tidak lebih besar daripada pemasukan. Kalau ada seorang raja kripto muda Indonesia yang asetnya bertriliun-triliun itu Bu, ya ini ustadz-ustadz muda mungkin ada yang ngikuti sosoknya si Timothy Ronald, anak umur 24 tahun tapi duitnya hampir 4 triliun. Jadi kan ngerti duit 4 triliun betul Bu? 1 triliun Boten, ya. 1 triliun itu nek jenengan nabung setiap hari 100 juta, maka butuh waktu 29 tahun. Tiap hari 100 juta. Selama 29 tahun baru ngumpul 1 triliun. Lagi ada anak muda umur 24 tahun duitnya 4 triliun. Ya, bisa dibayangkan. Tapi dia ketika ditanya menarik. Ya gimana Anda mengelola kalau duit Anda itu 10 juta? Kalau duit saya 10 juta, gaya hidup saya 2 juta. Makan di warteg pakai nasi sama kuah. Ya kemana-mana jalan kaki paling montel. Kalaupun kendaraan cari bis umum. Saya akan paksa gaya hidup saya 20% dari uang yang masuk. Nah ini contoh kecerdasan finansial. Orang yang tidak cerdas finansial, gaji 10 juta, biaya hidupnya 25 juta gitu ya. Gajinya 2 juta, gaya hidupnya 5 juta. Gaji 1,5 juta, hobinya nongkrong di Osman Cafe terus gitu kan ya. Ya hitungan 1 minggu jebol gitu kan ya. Hitungan 1 minggu sudah habis duitnya begitu ya. Ini nggak bisa mengelola pengeluaran. Melindungi kekayaan ya. Contoh beli barang yang baru-baru, padahal beli misalnya nih ya kalau duitnya turah-turah nggak apa-apa. Nek duitnya pas-pasan, beli motor baru kredit selama 5 tahun, cicilannya sekian. Begitu motornya lunas, harga motornya tinggal separuh. Ya betul. Ya. Nyicil selama 5 tahun, motor cash 20 tahun, dicicil 5 tahun jadi 50 juta. Dia sudah ngeluarin uang 50 juta, begitu tahun ke-5 motornya lunas, motornya dijual cuma 10 juta. Itu kan, ini namanya tidak bisa melindungi kekayaan. Ya, hartanya malah habis. Mengembangkan kekayaan, ya. Memahami resiko dan pengambilan keputusan. Wah ini ada produk apa yang bagus ya, saya mau jualan ini begitu ya. Oh coba kalau saya ya di dunia nyetak buku, coba buku ini dicetak moga-moga payu begitu kan. Oh ternyata nggak laku ya. Ini coba ternyata laku. Ini berarti ketepatan untuk mengambil keputusan. Itu namanya kecerdasan finansial. Nah kalau literasi keuangan apa? Literasi keuangan ini ada dasar-dasarnya. Pencatatan keuangan pribadi ya, dengan jajan, parkir, apa coba dicatat. Ternyata 1 bulan itu duit yang belok buat, kalau dulu ya, dulu itu ketika jalan kita lagi dicor,
sekali berangkat 2.000, pulang 5.000. Satu bulan ternyata buat yang jaga jalan habis 150.000, begitu misalnya. Oh ternyata beloknya di sini nih anggarannya, ya. Begitu dicatat baru ketahuan, ya. Yang jajan-jajan kecil-kecil itu suka nggak terasa, ternyata itu nguras, ya. Anak minta jajan langsung kasih 5.000, 3.000, 2.000, nggak terasa satu hari 10.000. 5 anak, nah 50.000 kali satu bulan. Loh, gue jajan tok wes 1,5 juta ternyata. Pantes nggak ngumpul-ngumpul duitnya, ya. 2, anggaran bulanan, kan nanti ada biaya listrik, ada biaya ini, itu apa namanya? Sekali lagi ini ya, nanti kalau saya ditanya Ustadz apa Ustadz nyatet tuh dia, ya enggak sih begitu kan ya. Cuman begini ibu-ibu sekalian ya, saya kasih contoh waktu itu ketika ada seorang mitra bisnis ya yang kemudian dia nggak mencatat keuangan pengeluaran yang akhirnya di akhir tahun jebol sekian puluh juta. Saya ketika nasihati kan juga mikirnya begini, ya saya nggak praktek begini juga, tapi saya ngelesnya begini, ya saya juga nggak nyatet detail kayak begini waktu merintis bisnis ya. Cuman saya sudah punya perhitungannya secara global itu aman ya, karena ada yang ketika dia bisnis itu nggak ngerti definisi untung, disangkanya kalau belanja 10.000 dijual 12.000 entok duit 12.000, lalu 12.000 nya dipakai misalnya. Ini kan namanya pintar apa bodoh ya. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Saya kemudian berkilah kalau saya